Oke, terima kasih semuanya. Em, jadi menyambung yang dari C-in tadi ya. Jadi ini sebenarnya kelas ini sudah dirancang berbulan-bulan dengan berbagai revisi dan seterusnya sampai akhirnya jadilah format seperti sekarang ini. Jadi akan mirip tetapi akan ada beberapa perubahan. Nah, tadi C-in sempat menyebut tentang permata gitu ya. Permata memang ajaran Buddha itu kan kita sebut ajaran Triratna. Tri itu tiga, Ratna itu Ratana ya. Ratana itu artinya permata. Jadi pribadi saya aja dari berbagai perjalanan spiritual saya gitu ya, kita sebut gitu. Jangan sampai kita tuh ini permata tuh indah gitu ya. Terus nanti kita lihat yang lain kok lebih indah, lebih gede gitu ya. Terus kita buang, terus kita apa istilahnya itu hijrah gitu ya. Ternyata itu beling gitu. Tahu kan beling? Nah, kadang-kadang beling itu kalau kita nggak hati-hati kelihatan akan lebih indah dari permata, lebih gede. Swarovski misalnya, tahu kan kristal Swarovski? Mahal kan? Bagus kan? Tetapi itu beling gitu loh. Nah, jangan sampai kita kebeli buang permata, ngambil beling gitu. Sayang gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengupas hal-hal seputar mulai mulai lagi Dhamma Vibes ya. Mendalami ajaran-ajaran Buddha. Nah, perlu saya ingatkan dulu sebelumnya kita yang di sini ini bukan bukan mengajar, bukan membimbing ya, cuma nyampaikan apa yang kita tahu. Lalu kita nih kalau dalam ajaran Buddha kita disebut kalyanamita, jadi sahabat dalam kebajikan. Jadi kita nih saling ngingetin gitu. Dalam perjalanan hidup kita tuh selalu ya di wihara tenang damai, pulang ke rumah mungkin cekcok ribut lagi kan gitu-gitu ya. Pasti ada begitu. Nah, kita saling ingetin lagi di sini gitu. Jadi saling menarik, saling mengingatkan, saling membantu gitu. Nah, itulah yang disebut Buddha bahwa hidup spiritual itu adalah kalyanamita atau memiliki sahabat dalam kebajikan itulah hidup spiritual yang sesungguhnya kalau kata Buddha gitu. Ya, jadi eh, seperti itu. Nah, kita mulai aja. Hari ini topik pembukanya adalah sains dan Buddha Dharma. Jadi dalam topik ini kita akan melihat Buddha Dharma atau ajaran Buddha itu dengan sains atau ilmu pengetahuan itu seperti apa sih ya? Apakah bertentangan, apakah sejalan, kalau sejalan seberapa sejalan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini hanya memberikan gambaran bahwa ajaran Buddha itu ini kalau saya boleh ngomong ya, saya kan punya sering baca baca juga ajaran agama lain. Jadi saya punya Al-Quran saya punya lengkap sama sampai kitab-kitab penjelasannya saya punya gitu ya. Hindu saya punya lengkap gitu ya. Alkitab saya juga punya lengkap. Tipitaka juga saya punya cukup lengkap gitu. Nah, dari sekian banyak yang saya baca itu, kayaknya ya, menurut pribadi saya ya, ini ajaran Buddha yang paling paling dekat sama sains, yang dalam arti sesungguhnya, sains ilmu pengetahuan alam gitu. Ya. Nah, kita akan lihat ajaran yang 2500 tahun lalu dibabarkan itu ternyata cukup mendekati gitu ya. Saya nggak bilang 100% sama ya. Nanti kita akan bahas kenapa. Tetapi sangat mendekati. Nah, kalau yang lain-lain itu ya, kalau menurut saya sih banyak yang bertolak belakang gitu ya. Nanti kita kupas dikit-dikit, tapi nggak menyinggung tentang sejarah, bukan bukan ajaran mereka gitu ya. Oke, jadi agama dan sains. Jadi agama dan ilmu pengetahuan, dua-duanya itu berkaitan dengan kebenaran. Ya, yang satu tuh kita ngomong kebenaran fisik, ya, yang agama apa? eh, Sains. Lalu agama tuh kebenaran tentang kemanusiaan, tentang moralitas, tentang filsafat dan seterusnya. Nah, biasanya gini, ada pandangan kayak gini, yang merupakan ilmu pengetahuan itu bukan urusan agama. Yang urusan agama itu bukan urusan ilmu pengetahuan, nggak ada apa sangkut pautnya. Ada yang bilang begitu ya. Lalu ada juga yang bilang dulu ya, zaman dulu itu agama agama itu menganggap ilmu pengetahuan itu sebagai pandangan sesat. Bapak Ibu tahu nggak? Di abad 12 sampai 17 dulu, 11 sampai 17 dulu ya. Itu agama dianggap nomor satu. Apapun yang bertentangan dengan agama itu dianggap sesat gitu. Sekalipun benar secara ilmu pengetahuan. Nah, puncaknya itu terjadi pada saat tahun 1600-an gitu ya. Jadi di Eropa sana itu orang itu ya yang dianggap sesat, dianggap penyihir gitu ya. Itu sering diburu lalu dipenjara, disiksa.
disuruh balik lagi tobat ke agama gitu. Nah, puncaknya itu salah satu kejadian yang sering terjadi di sana itu waktu itu adalah inkuisisi. Jadi di Spanyol itu ada peristiwa yang namanya inkuisisi. Inkuisisi itu adalah penyelidikan. Jadi ibarat kata itu ada pasukan khusus ya dari agama Kristiani gitu ya. Ya kalau zaman sekarang tuh kayak Pol PP lah gitu ya. Jadi mereka punya Pol PP, nangkepin orang-orang yang dianggap penyihir gitu loh, atau orang-orang yang tanda tanya gitu secara agama. Nah, itu prosesnya namanya proses inkuisisi. Nah, puncaknya itu tahun 1600. Jadi ada seorang filsuf Itali namanya Giordano Bruno. Itu dianggap sesat gitu. Karena apa? Dia mendukung pandangan dari Galileo. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, Galileo Galilei itu seorang ilmuwan sangat terkenal gitu ya zaman itu. Dia memberikan sebuah teori yang sangat bertentangan dengan ajaran agama waktu itu. Waktu itu agama itu bilang gini, bumi ini pusat dari seluruh alam semesta. Jadi matahari, bulan, bintang semuanya itu mengelilingi bumi. Nah, pandangan si Galileo ini adalah kebalikannya. Pusatnya itu matahari, yang lain-lain ngelilingin matahari. Seperti teori sekarang, namanya teori heliosentris. Nah, si Bruno ini, Giordano Bruno ini bersikeras bahwa menganut pandangannya si Galileo. Nah, ini ketahuan sama si Pol PP ini. Diciduk lah sama si Pol PP ini, disuruh ngaku gitu loh. Disuruh bertobat, lepaskan pandangan itu sampai segitunya ya. Nah, karena dia dia ini ilmuwan gitu ya, filsuf dan pintar gitu ya. Dia nggak mau gitu. Ya pandanganmu salah, pandangan saya yang benar gitu. Akhirnya dia dibakar, hidup-hidup di tiang. Nah, diikat di tiang dibakar. Hanya karena urusan beginian. Coba kebayang nggak? Kalau Bapak Ibu tiba-tiba diciduk Pol PP terus karena menganut pandangan sesat mau dibakar gimana coba? Repot ya. Nah, tapi itulah yang terjadi ya. Waktu itu seperti itu. Jadi semua hal yang bertentangan dengan agama itu dibasmi ya, diciduk gitu. Agama itu dianggap kebenaran mutlak. Nah, kalau sekarang tuh lebih cenderung begini, sains dan agama tuh ada overlap, ada apa? Kayak overlapnya ya. Malah orang sekarang mendewakan sains, agama tuh dicibirkan. Ya, di Eropa contohnya itu orang beragama tuh jarang sekali gitu ya. Saya punya teman ya, teman ini teman kuliah, sekarang tinggal di Australia. Dulu dia tuh aktivis agama Buddha gitu, ketua KMB lagi ya. KMB mana saya nggak sebut lah ya. Hijrah ke Australia, sekarang jadi ateis dia. Jadi ateis terus jadi apa? eh, Pandangannya sekuler sekali gitu loh. Jadi sangat beda 180 derajat dengan apa yang dianutnya pada saat dia mahasiswa. Nah, apa yang terjadi? Ya mungkin lingkungannya gitu ya. Lingkungannya bule-bule gitu ya, free thinker gitu ya. Tetapi gini, satu hal, teman saya ini masih orang baik, bukan dia jadi ateis terus jadi orang jelek enggak, ya. Pandangannya aja berubah, tapi kebaikannya masih gitu. Nah, ini yang saya mau eh, kita harus lihat gitu ya. Jadi sekarang orang orang mendewakan sains, agama tuh yang nggak perlu lah gitu ya. Perlu apa enggak? Nah, Bapak Ibu nanti tentukan sendiri ya pandangan masing-masing. Tapi yang nanti akan kita tinjau lagi di belakang. Oke, sekarang udah kita lihat tentang agama dan sains. Bedanya seperti apa, zaman dulu seperti apa, secara garis besar ya. Zaman sekarang seperti apa. Nah, pada bagian ini saya akan tunjukkan beberapa eh, hal dalam ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita coba bandingkan dengan agama Buddha, seberapa dekat atau seberapa jauh gitu ya dengan pandangan atau ajaran Buddha. Oke, kita akan lihat agama Buddha dan ilmu pengetahuan alam, ilmu alam, lalu dengan ilmu kognitif, lalu dengan ilmu sosial. Nanti kita akan coba bandingkan seberapa dekat, seberapa jauh dengan pandangan-pandangan modern dalam ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama kita lihat ilmu alam. Nah, saya akan coba ambil dari ada banyak sekali ya ilmu alam ya. Coba saya ambil dari satu aja ya tentang alam semesta. Nah, zaman sekarang kan kita tahu ada namanya teori Big Bang ya. Bahwa alam semesta ini tercipta asal mulanya dari sebuah ledakan satu titik yang meledak besar, bom gitu ya, Big Bang gitu. Lalu katanya dentuman ini terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Nah, kebayang nggak? Jadi 13 miliar tahun lalu ada sebuah titik kecil meledak, gede ya, jadilah
mengembang terus sampai sekarang jadi alam semesta yang kita kenal saat ini, termasuk bumi ya. Kita pun bagian dari Big Bang. Kita kan tubuh kita kan atom-atom dari situ semua, katanya begitu. Nah, kita kan coba lihat ya seberapa dekat dengan pandangan Buddhis ya, apa yang tertera dalam kitab suci, Tipitaka dan seterusnya. Oke, katanya gini, jadi satu titik meledak ya, berkembang. Nah, diameternya tuh sekian, nggak kebayang lagi gitu ya. Bukan kilometer lagi, tapi 10 pangkat 26 meter gitu ya. Wah, saya nggak tahu lagi ngomongnya apa, triliun-triliun gitu ya. Nah, lalu gini, em, satu tata surya itu maksudnya itu matahari, bulan, bintang, planet-planet gitu ya. Nah, itu terdiri dari beberapa bintang dan beberapa planet yang beredar, termuter. Ya, kayak misalnya tata surya kita ya, satu matahari terus banyak planet muter-muter gitu. Itu satu tata surya. Lalu katanya gini, beberapa puluh juta sampai 100 triliun bintang itu membentuk satu galaksi, gitu ya. Nah, galaksi kita, bumi ini bagian dari satu galaksi yang disebut Bima Sakti atau Milky Way. Nah, katanya galaksi kita ini punya 200 sampai 400 miliar bintang gitu perkiraannya. Itu yang gede sekali. Lalu di alam semesta sendiri katanya perkiraan antara 100 miliar sampai 2 triliun galaksi katanya. Nah, kebayang nggak? Sekian triliun galaksi gitu ya. Kita ngomong galaksi. Nah, seperti apa bentuknya? Nah, kalau dalam ajaran Buddha bentuknya seperti ini. Dalam salah satu sutta dalam Tipitaka ya, Buddha, ini jadi konteksnya begini, sutta ini. Sutta ini bilang gini, Buddha ditanya sama muridnya, Buddha, kan katanya Buddha punya kesaktian, kalau ngomong tuh bisa terdengar sekian jauh. Nah, seberapa jauh omongan Buddha bisa didengar di tempat lain katanya. Nah, jadi Buddha ngomong, kalau diinginkan, seorang Buddha seperti saya bisa ngomong sejauh sekian katanya. Nah, sekian itu apa? Bisa lebih dari satu eh, klaster galaksi gitu intinya ya. Nah, jadi Buddha ngomong gini, sebagai gambaran dia bilangnya, satu galaksi itu dalam bahasa Palinya disebut ini Sahasi Culanika Lokadatu. Sahasi itu 1000 ya, 1000 tata dunia. Maksudnya 1000 kayak 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 bumi dan matahari itu ya. Satu tata surya itu satu ya. 1000-nya itu disebut satu galaksi. Nah, sedikit wanti-wanti ya. 1000 ini kalau dalam kitab suci ya, bukan berarti 1000 benar-benar seceng gitu, bukan, bukan seceng ya. 1000 itu cuman gambaran dalam literatur India kuno. 1000 itu artinya banyak banget ya. Jadi jangan benar-benar 1000 itu seceng 999 lalu tambah satu 1000, bukan begitu. Tapi artinya itu banyak banget gitu ya. Jadi banyak banget, sangat banyak tata surya digabung jadi satu galaksi. Nah, katanya ya, di dalamnya terdapat 1000, bukan 1000 ya, banyak sekali bulan. Ya, bacanya gitu ya. Karena ini cara penulisan India kuno itu seperti itu. 1000 itu banyak sekali. Ya, jadi banyak sekali bulan, banyak sekali surya atau matahari ya. Ada banyak sekali sineru, sineru. Nah, dalam kosmologi Buddhis, ya, ada gunung raksasa yang namanya Sineru atau Mahameru disebut ya. Nah, ini adalah pusat dari alam semesta katanya ya. Lalu ada 1000 Jambudipa. Jambudipa itu sebuah, jadi gini, pusat dari semesta disebut satu satu Sineru, itu satu alam semesta, satu satu apa namanya itu ya, satu galaksi lah kita bilang ya. Jadi ada satu Sineru, satu gunung, lalu ada 4 buah benua, ya di utara, selatan, timur dan barat gitu ya. Nah, yang benua selatannya disebut Jambudipa, ini benua barat Aparayogana, Agoyana ya. Utara Kuru itu utara ya, benua utara. Lalu Puba Videha itu benua timur. Jadi kosmologi Buddhis seperti itu ya. Nah, ada nggak Sineru nih? Saya nggak tahu gitu. Terus terang, I don't know ya. Sineru yang dimaksud dalam Tripitaka itu seperti apa? Saya juga nggak tahu. Tetapi ini yang tercantum ya. Makanya saya bilang nggak persis sama antara ilmu pengetahuan dengan agama Buddha, tetapi lebih banyak kemiripannya daripada ketidakmiripannya. Nah, itu yang saya coba sampaikan di sini ya.
Lalu ada 4.000 penguasa agung, 1.000 alam dewa, 1.000 alam Brahma, dan seterusnya. Jadi intinya Buddha ngomongnya, di dalam satu galaksi itu banyak sekali eh, apa namanya alam gitu ya. Nah itu satu galaksi ya. 1.000 buah galaksi itu membentuk satu klaster galaksi. Oke, jadi galaksi-galaksi banyak banget galaksi kumpul jadi satu namanya satu klaster. Ya kalau perumahan itu kayak klaster rumah gitu ya. Nah ini klaster galaksi. Nah kata Buddha gini, kalau diinginkan ya seorang Buddha perkataannya bisa melewati satu klaster galaksi gitu. Jadi kalau Buddha pengen ngomong gitu ya, itu bisa dengar sampai makhluk sejauh begitu. Ya. Bukan toa ya, bukan bukan. Jadi yang disampaikan Buddha tuh bisa diserap, terdengar sama makhluk-makhluk di situ. Jadi konteksnya begitu ya. Jadi Buddha bukan mau ngasih penjelasan tentang alam semesta bukan, tapi hanya memberikan analogi sejauh itu kekuatan Buddha untuk eh, ngomong gitu ya sampai didengar makhluk di tempat lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kita di sini cuma mengambil seberapa paralel ajaran ilmu pengetahuan ini dengan pengetahuan modern. Nah, ini foto atau ilustrasi ya. Ini satu galaksi, ini galaksi tetangga kita, Andromeda ya. Nah, galaksi itu banyak jenis ya. Nah, galaksi kita termasuk yang model kayak gini, spiral begini ya. Lalu, nah ini satu galaksi. Nah, kita tuh di bumi ya, ini galaksi Bima Sakti namanya. Kita tuh udah di pinggir sini gitu loh. Kecil banget pinggir sini. Kita bukan di tengah gitu ya. Nah, bayangkan. Bayangkan ada 2 triliun galaksi kayak gini. Tata surya ada di sini, kita kecil di sini. Jadi kita tuh kecil banget gitu. Lebih kecil dari mungkin sedetik debu gitu ya. Tetapi kita sedetik debu ini tiap hari ribut-ribut aja kerjanya. Ngomongin tentang agama, ribut tentang duit, tentang apa gitu. Padahal kita kecil banget, nggak ada artinya gitu loh. Kita ribut tentang soal emas, harga emas naik, harga saham turun, segala macam. Ya orang ribut, kirim nuklir sana sini, ngapain gitu loh. Tempatnya sekecil ini, tapi ribut-ributnya gede banget gitu. Nah itu ceritanya. Lucu ya. Nah, Bima Sakti terletak di pinggir dari galaksi kita. Sorry, galaksi kita ada di pinggir Bima Sakti ya. Di antara 100 sampai 100 miliar sampai 200 triliun galaksi alam semesta. Itu pun alam semesta yang bisa dideteksi oleh teleskop Hubble gitu ya. Teleskop-teleskop internasional yang kuat-kuat gitu ya. Nah, di luar itu apa? Ada, tapi nggak kedeteksi, nggak nyampe sinyalnya itu nggak ketangkep gitu atau nggak bisa masuk saking jauhnya gitu ya. Oke, ini klaster galaksi seperti ini. Nah, em, mungkin sebelumnya saya akan puterin sebuah film singkat ya, 3 menitan. Kita mau lihat sekecil apa sih kita gitu ya di dalam alam semesta ini kalau menurut ilmu pengetahuan modern. Jadi ini adalah saya comot dari YouTube ya, em, ya melanggar hak cipta dikit lah ya. Tapi untuk kelas kita saya nggak akan nyebarin gitu ya keluar. Videonya coba saya puter. Nah ini, nah ini gitu ya. Suaranya ada kedengaran ya. Tapi lihat gambarnya aja ya. Nah itu kira-kira ya. Ini bumi 1.000 kilometer begini. Terus di zoom, 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 zoom out gitu ya. Nah, ini bumi kita nih segini. Ya. Nah, terus keluar ya zoom. Tahu yang zoom out ya. Kecilin terus gitu. Nah ini tata surya kita. Kecil banget di sini. Nah, ini bulan. Ini sudah 1 juta kilometer ukurannya. Kita udah nggak kelihatan lagi nih. 10 juta kilometer segini. Kita udah nggak tahu lagi di mana. Ya. Ada Mars, Venus, Merkurius ya di matahari kita. Sudah ratusan juta kilo. Nah, ini tata surya kita sudah ukurannya miliaran kilo, satu tata surya ya. Ini
Ini ratusan miliar kilo sudah tata surya kita kecil. Ini ini triliunan kilo sudah. 1 tahun cahaya itu jarak ya yang dibutuhkan oleh cahaya untuk jalan selama 1 tahun. Nah, ini 10 tahun cahaya. Bayangkan 100 tahun cahaya. Zoom out gitu ya. Nah, mungkin galaksi kita di situ ya. Kecil apa kita tuh coba? Nah, ini galaksi kita nih. Satu baru galaksi ini. Ini Bima Sakti. Milky Way. 100.000 tahun cahaya jaraknya. Tinggi ujung ke ujung. Nah, ini klaster galaksi ya. Satu galaksi, dua, tiga, empat digabung jadi satu klaster. Lalu klaster-klaster lain membentuk satu alam semesta gitu. Ya. Nah itu Bima Sakti sekecil itu. Yang lain-lain nih. Nah, segede itu. Nah, segede itu. Ya, saya lihat. Nah, gedenya luar biasa ya, super cluster. Gede itu. Bayang nggak? 10 miliar tahun cahaya gitu. Ini yang bisa diamatin oleh teleskop. Di luar ini ada lagi yang nggak tahu gitu. Jadi kalau kita bilang alam maha besar, emang nggak kebayang lagi gitu ya. Nah, ini zoom in apa? Zoom in. Tuh. Nah, kita di mana nih? Sumatera, di mana Sumatera? Kecil banget kita ya. Nah, coba bayangin. Oke, jadi kira-kira gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak ibu ya. Kita tuh kecil banget, tapi ributnya tuh luar biasa gede gitu. Nah, harusnya tuh kita tinggalin hal-hal seperti itu gitu ya. Lalu menurut teori alam semesta, teori yang sekarang berkembang itu ya, alam semesta tuh mengalami ekspansi dan kontraksi katanya ya. Jadi ada teori baru ya, teori-teori terakhir, ada yang mengatakan bahwa alam semesta tuh sebenarnya mengalami fase Big Bang, lalu nanti Big Bang itu akan nyusut lagi kecil jadi satu terus begitu ya. Apa, meledak, menciut, meledak, menciut dan seterusnya. Belum dimatiin ya videonya. Nah, jadi yang seperti ini pun ada di dalam Tripitaka disebutkan ya. Jadi tepatnya itu di ini Aganya Sutta ya, Tiga Nikaya nomor 27 ya. Nah, jadi alam semesta itu ceritanya begini, dia akan meledak ya dari satu titik kecil, boom gitu ya, menurut menurut Tripitaka ya. Lalu berkembang ya, lalu berkembang ya. Jadi dia akan terekspansi, terbentuk, lalu berkembang, lalu nanti akan kontraksi, akan ngecil ya, sampai balik lagi jadi satu titik gitu. Jadi di dalam Tipitaka pun sudah disebut seperti itu ya. Istilahnya gini, berkembang ya seperti tahap sekarang itu namanya Vivata Tai, Vivata Tai gitu ya. Pada saat dia mulai berkembang namanya Vivata, Vivata dan Vivata Tai. Jadi kita pada periode ini. Nah, habis ini akan berkontraksi gitu ya. Nah, satu periode ini ada 4 periode. Jadi 4 periode ini masing-masing satu periode ini disebut Asengkhya Kalpa. Nanti kita jelasin kalpa. Pernah dengar nggak istilah kalpa atau kapa dalam agama Buddha? Ya. Nah, nanti kita akan bahas satu kalpa tuh. Kalpa tuh ukuran apa namanya itu waktu gitu ya. Nah, seberapa lama atau seberapa panjang waktunya nanti kita akan bahas. Tetapi saat ini gini, di tahap ini ya, satu periode ini disebut satu asengkhya kalpa, kalpa atau kapa. Ya, seperti apa panjangnya nanti kita lihat. Nah, jadi intinya dari sini
ada apa namanya banyak paralelisme atau banyak kemiripan antara teori kosmologi modern dengan apa yang tercantum dalam Tipitaka. Nah, ini di kitab lain tuh saya nggak pernah lihat gitu loh. Ada ya. Mungkin kecuali di Hindu. Kalau kitab-kitab lain saya nggak pernah ketemu. Ya. Nah, di dalam suta yang sama, jadi teorinya begini. Kalau alam semesta yang lama tuh hancur ya, makhluk-makhluk tuh kebanyakan akan lari, kan nggak ada lagi alam semesta nih ya. Semua alam tuh hilang yang 31 ya. Jadi kecuali satu. Jadi yang satu itu namanya alam Abasara. Nanti kita lihat ya. Abasara itu di mana? Alam Dewa Cemerlang namanya ya. Nah, lalu pada saat alam semesta mulai terbentuk ya, awalnya itu nggak ada jenis kelamin, nggak ada cowok cewek, kata Buddha ya. Lalu lama-lama ya, ada muncul sari dari tanah yang harum dan manis. Nah, orang mulai serakah. Jadi makhluk-makhluk yang nggak ada jenis kelamin itu ya, kita nih dulu itu loh kita. Jadi ini sejarah tentang kita sebenarnya. Jadi bukan mereka. Kita tuh asalnya dari sono. Ya, jadi teori asal mula alam semesta seperti ini menurut agama Buddha. Ya. Lalu makhluk-makhluk itu yaitu kita, sebagian kita juga termasuk itu ya. Lalu mulai serakah, pengen nyicip, nyicip-nyicip. Kayak lihat martabak enak itu cicip gitu ya. Gitu. Lalu ketagihan. Nah, kan karena katanya ketagihan, badannya yang tadi halus gitu ya, bercahaya tiba-tiba lebih padat gitu katanya seperti itu. Lalu ya itu semakin lama semakin serakah, semakin pengen. Maka lama-lama tumbuh tuh mereka ini merasa tubuh padat ini indah gitu loh. Ya kayak kita lah ya, rambutnya indah gitu ya, ke salon segala macam ya. Nah, ini akibat keserakahan kita yang dulu-dulu itu. Kita nganggap badan kita tuh indah, tubuh kita tuh indah. Rambut kita indah nggak? Coba, indah ya. Coba siapa? Saya pernah baca buku gini ya, sama Ajanca, bukunya Ajanca. Jadi Ajanca bilang, siapa yang menurut kalian rambut perempuan tuh yang ya ada kan rambut yang bagus gitu, indah ya. Indah nggak itu kira-kira rambut tuh? Indah. Nah kalau indah begini, bagus kan ya? Anda pengen kan rambut kayak gitu kan? Nah coba gini deh, misalkan di restoran nih ya, restoran Anda mesen kuah nih, mesen makanan, tiba-tiba ada rambut selai panjang indah di dalam makanan Anda, seneng nggak dah? Kalau indah, Anda bakal seneng. Tambah dong rambutnya gitu, kurang. Ambil sendiri rambut, masukin situ gitu. Benar kan kira-kira gitu kan? Ini kata ajan saya. Jadi indah nggak? Ya tanda tanya gitu. Indah di mana gitu loh. Ya kalau Anda bilang indah itu aja kata ajan saya. Ya. Nah seperti inilah kita merasa tubuh kita ini padat ya, six pack gitu, bagus. Kata siapa bagus gitu ya? Kalau nanti kita tanya Acanca, ini jawabannya apa lagi gitu ya? Yang bikin kita ya benar juga gitu. Ya, coba kalau six pack tapi mayit gitu ya, bagus nggak itu? Ya nggak juga gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Jadi jangan terlalu melekat sama sama duniawi gitu ya, seperti itu. Nah, lalu mereka ini yang dulu kita di situ ya, mulai merasa badannya indah, rambut saya cantik segala macam. Nah, mulai lama-lama muncul jenis kelamin, ada cowok, ada cewek. Ya, dari dunia hewan sampai dunia dewa sana ya itu ada cowok dan cewek. Lalu mulai mereka ya berhubungan kelamin dan seterusnya punya anak dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di dalam kelas pranika saya suka bilang makhluk-makhluk ini kan mulai berhubungan kelamin, kawin gitu kan zaman-zaman dulu itu kan. Sudah berapa lama kita dari zaman ini sampai sekarang? Lama banget kan? Ya, kira-kira lama banget. Nanti kita akan bahas tentang Kalpai, tapi intinya lama banget, sering. Jadi dulu makhluk ini kawin terus mati, lahir, kawin lagi, mati, kawin, mati terus lahir, kawin lagi, ya. Terus lahirlah jadi kita nih. Kawin nggak kalau kalau lahir sekarang? Kenapa kita kawin lagi? Karena kita ini ceritanya adalah tukang kawin. Iya kan? Kan dulu kawin, mati, lahir, kawin lagi kan tukang kawin ceritanya. Lahir sekarang kawin nggak? Kawin lagi pasti. Sebagian besar. Mungkin nggak semua ya. Bener nggak? Kita ini tukang kawin ceritanya. Jadi kalau kita nuduh orang tukang kawin, ya saya juga tukang kawin gitu. Pasangan kita aja gonta-ganti gitu ya. Nah, jadi samsara ini kalau kata Tipitaka ya, ini ada beberapa rujukan Tipitaka.
Ini tanpa awal yang dapat ditemukan. Big Bang itu wah udah nggak kebayang lagi. Anda bayangin nggak ada Big Bang, alam semesta membesar, lalu dia mengkerut, hancur gitu ya, muncul Big Bang lagi. Nah berapa kali satu Big Bang aja kita udah nggak kepikiran gitu ya, kayak video tadi ya. Bayangkan nih Big Bangnya bersekian kali gitu, nggak kebayang lagi. Jadi kata Buddha udah nggak tepi, nggak bisa terpikirkan lagi seberapa seberapa awal, seberapa atau di mana awalnya udah jangan dipikirin ya, nggak tahu lagi gitu ya. Nah katanya gini, pengembaraan dan kelahiran itu ya tidak berujung, susah nyari ujungnya, ya bagaikan rumput dan ranting di India. Anda ketemu rumput dan ranting, ujungnya mana nggak tahu gitu kan? Satu tumpukan jerami gitu ya. Atau di ini, Patavi Sutta ya, pengembaraan kelahiran dan kematian itu tidak berujung seperti bumi yang maha luas atau mungkin seperti alam semesta yang maha luas yang tadi ya. Nah, air mata yang telah kita teteskan ya. Jadi kata Buddha begini, kita kan sudah hidup lahir, lahir mati berkali-kali kan. Dalam tiap kali kehidupan pernah kita nangis benar nggak? Pasti pernah dong ya. Minimal saat bayi lah nangis gitu ya. Nah, air mata yang pernah kita teteskan ya dari sepanjang hidup kita dari dulu sampai sekarang itu kalau dikumpulin di ember itu nggak muat embernya. Banyaknya seperti apa? Itu banyaknya lebih daripada air di samudra, 7 samudra gitu. Jadi samudra yang sekarang ya samudra India, samudra Pasifik, Anda tambah airnya itu lebih dikit daripada jumlah air mata yang satu orang tetesin dari sepanjang hidupnya. Satu makhluk ya, kita ngomong satu makhluk. Nah bayangin kalau dikumpulin semua makhluk sebanyak apa tuh airnya? Air susu ibu yang telah engkau minum dalam pengembaraan itu lebih banyak daripada air di samudra. Nah, jadi air susu sapi, air susu apa kita yang minum tuh ya, itu lebih banyak daripada jumlah air di 7 samudra dari seluruh hidup kita itu dari dulu sampai sekarang. Jadi udah nggak terhitung lah banyak kalinya kita lahir, mati dan seterusnya. Oke, menurut Tipitaka seperti itu. Nah, sekarang kita akan ngomong tentang kalpa ya. Sebuah gunung besar akan terkikis habis sebelum berakhirnya satu kalpa. Nah, masa yang telah kita alami itu sudah nggak terhitung lagi kalpanya, kata kata Buddha. Nah, tapi satu kalpa itu apa? Sering dengar kan istilah kalpa ya. Nah, kita akan lihat kalpa itu seperti apa ya. Jadi Buddha kasih perumpamaan ya. Lamanya waktu kita mengembara tuh jauh sudah nggak terhitung kalpanya. Tapi satu kalpa itu ibaratnya begini kata Buddha. Seperti sebuah kota, satu kota Palembang ini ya, dipenuhi biji sawi. Tahu nggak biji biji wijen, biji wijen yang putih-putih itu ya. Bayangkan satu kota dipenuhi biji wijen, mungkin tingginya semeter gitu biji wijen ini. Itu kita ambil satu-satu ya, kita makan satu-satu tuh nggak akan habis sebelum satu kalpa itu habis. Itu akan habis sebelum satu kalpa itu selesai. Jadi kalpanya banyak banget. Nah, di bagian lain dibilang begini, ini ya, ini saya suruh AI bikin gitu. Ya biar gampang gitu ya. Jadi katanya gini dalam satu bagian. Satu kalpa tuh lamanya tuh kayak gini. Ini bayangkan satu batu cadas, batu karang gitu ya. Ukurannya itu kubus ya, kubus dengan ukuran panjangnya 12 kilometer, lebar 12 kilometer, tinggi 12 kilometer. Satu yojana. Jadi kalau Anda pernah dengar istilah yojana dalam Tipitaka ya, yojana itu satu yojana itu 12 sampai 13 kilometer. Oke. Nah, bayangkan sebuah batu karang 12 kilometer kubus gitu. Panjang 12 kilo, lebar 12 kilo, tinggi 12 kilo. Gede banget nggak? Ya, gede ya. Terus batu ini digosok sama kita ambil kain sutra, kita gosok ke batu. 100 tahun cuma sekali. Nah, selesai. Ya. Nanti 100 tahun lagi kita ambil kain lagi, kita gosok sebentar. Selesai gitu ya. Nah, katanya gini, kita gosok-gosok begitu ya. Bakal habis nggak kain batu karang itu? Susah banget kan? Ya lama kan ya. Nah, batu cadas ini sudah habis tergosok, tapi satu kalpa belum habis katanya selama itu. Jadi lama banget gitu ya. Nah, terus terang saya nggak tahu ini apakah figuratif, apakah beneran gitu ya. Tetapi ginilah ya, intinya itu lama banget. Lamanya berapa lama kita nggak tahu. Ya. Menurut salah satu sumber gini ya, dalam Tipitaka ya, tiap 100 tahun manusia ya usia maksimumnya akan bertambah setahun.
Jadi kalau kita sekarang usia maksimum kita 100 tahun, nah tiap 100 tahun lagi nanti usia maksimum jadi 101 gitu ya. Nambah setahun tiap 100 tahun. Paham ya, ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Lalu usia manusia, umur akan naik maksimum dari 10 tahun hingga 84.000 tahun. Gitu loh. Nah, satu kalpa itu adalah satu periode waktu ya, di mana rentang rentang umur manusia naik dari 10 tahun sampai 84.000 tahun, lalu turun lagi. Gitu. Ya. Jadi tiap 100 tahun umur manusia itu naik setahun gitu. 100 tahun naik setahun gitu ya. Terus gitu ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung pakai matematika, saya ngitungnya pakai Excel kemarin ya, iseng-iseng gitu ya. 16,8 juta tahun. Nah, ini mungkin yang lebih bisa kita cerna gitu ya. Jadi satu kalpa itu kurang lebih 16,8 juta tahun. Ya, tapi banyak sumber yang ngomong beda ya. Tapi ini salah satu sumber yang kira-kira bisa dihitung pakai Excel gitu. Oke, nah kita lihat sejarahnya. Saya iseng kemarin ngecek. Bener nggak sih tiap 100 tahun orang nambah harapan hidupnya setahun gitu ya. Nah, ternyata begini ya, grafiknya nggak persis naik ya, tetapi ya cenderung naik. Ya mirip-mirip lah ya. Oke. Jadi di tahun 1500 harapan hidup orang tuh kira-kira 62 tahun, 63 tahun gitu. Terus turun, terus habisnya dia naik-naik lagi. Nah, sekarang harapan hidup di tahun 1900 sekitar umur 70 tahun. Harapan hidup tuh maksudnya umur rata-rata orang pada saat meninggal gitu ya. 70. Nah, sekarang katanya sudah naik lagi gitu ya. Ya, ada paralel ya dengan apa yang dikatakan di sini, tapi nggak persis sama gitu ya. Tetapi cukup cukup ada lah ya, banyak substansi, banyak yang mirip. Nah, bayangkan hal seperti ini saya baca yang kitab-kitab agama lain tuh nggak pernah ketemu yang begininya. Nah, di agama Buddha itu ada gitu. Oke, nah kalpa kita ngomong kalpa sekarang ya. Jadi kita sudah ngomong yojana tadi ya, sudah ngomong kalpa. Nah, satu kalpa tuh 16,8 juta tahun ya. Lalu 20 kalpa ini kalau kalau ada 20 kali ini disebut satu ini disebut satu kalpa kecil ya. Jadi satu kalpa yang sesungguhnya itu 20 kali lipatnya. Nah, jadi satu kalpa asli itu 336 juta tahun. Satu kalpa. Yang tadi itu kalpa kecil. Ini kalpa kecil ya. 20 kalinya disebut satu kalpa. Nah, satu asankaya kalpa itu satu AK tadi ya. Itu 10 juta pangkat 20, 10 pangkat 140 kalpa. Nah, saya nggak kebayang udah. Pusing udah. Kalau 1 triliun itu 10 pangkat berapa ya kira-kira? Ada yang tahu? 1 triliun? 1 miliar 10 pangkat berapa? Bapak Ibu? 10 nolnya ada berapa? Satu nolnya ada berapa? Miliar tuh 9 ya. Kalau triliun nolnya ada berapa? 12. Ini nolnya ada 140 nih. Kebayang nggak? Dikali satu kalpa. Saya sudah di luar nalar kita lah ya untuk dicerna gitu ya. Nah, satu mahakalpa itu 4 kali asangkaya kalpa. Nah, tadi yang kita sebut sebagai ini, yang ini ya. Nah, ini satu asangkaya kalpa. Cerita yang tadi. Jadi, jadi ini satu mahakalpa, 4 asangkaya kalpa. Ya, kira-kira paham Bapak Ibu? Nah, lalu katanya begini ya. Lalu katanya begini. Nah, Buddha, Pangeran Siddhartha gitu ya, Bodhisattva, menyempurnakan parami kebajikannya supaya bisa menjadi Buddha, ya, Bodhisattva harus menyempurnakan kebajikannya sebanyak apa? Sebanyak satu mahal kalpa ditambah 100.000 kalpa. Nah, kebayang nggak seberapa panjang waktu yang dibutuhkan oleh Bodhisattva itu? Oke, satu mahal kalpa itu dari alam semesta kebentuk ya, terus hilang dos, nah, hilang itu satu mahal kalpa itu. Oke, tambah 100.000 kalpa. Lama banget. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang beraspirasi pengen jadi Buddha tercerahkan sempurna, ini pribadi ya, mikir-mikir lagi deh. Banyak kisah begini. Jadi ada beberapa orang gitu ya. Jadi ada biku-biku yang waktu dia latihan dia pengen jadi
arahat gitu ya. Lalu latihannya terasa berat gitu. Ya, lalu dia meditasi, dia ingat, oh zaman dulu dia pernah berikrar pengen jadi Buddha tercerahkan sempurna. Itu lama banget. Ya, dia sadar itu lewat lama ya. Dia nggak mau nunggu selama itu. Akhirnya apa? Dia bikin ikrar baru untuk melepas ikrar yang lama. Ya, saya batal itu dia bilang. Ya, karena nggak mungkin bisa saya capai dengan waktu singkat gitu ya. Jadi dia lepas ya janji itu ya ikrar itu dia lepas. Lalu dia ngejar yang jadi arah jalur cepat aja gitu ya. Nggak setinggi itu, tetapi lebih cepat. Nah, jadi Bapak Ibu yang pengen jadi Buddha tercerahkan sempurna, kalau ada mungkin bisa mikir-mikir lagi ya, mau nggak nunggu selama itu gitu ya. Kalau nggak ya jadi yang biasa aja. Oke, nah sampai saat ini para ilmuwan baru bisa mendeteksi beberapa planet dan satu dua galaksi. Ya, segede itu alam semesta. Oke, jadi banyak, bukan semua lah ya saya bilangnya, banyak pernyataan Buddha mengenai galaksi dan seterusnya itu ya memang mirip gitu ya. Mirip banget, mirip banget. Walaupun nggak 100% saya bilang tadi yang 1000 ya segala macam itu kan nggak persis ya. Tapi mirip, sangat mirip. Jadi makanya Albert Einstein pernah bilang bahwa agama yang Buddha itu mungkin salah satu-satunya agama yang paling mirip dengan kebenaran sains itu. Ya. Nah, lalu lalu ya ini memunculkan banyak pertanyaan. Ada nggak makhluk di planet lain dan seterusnya gitu ya? Nah, satu hal yang perlu kita ingat ya, walaupun kita ngerti semua ini, tahu semua ini kan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban gitu ya. Tapi ingat kata Buddha, ini hal-hal seperti ini nggak penting gitu ya. Saya cuma pengen menunjukin bahwa dalam ajaran Buddha tuh banyak paralel dengan ilmu pengetahuan itu aja. Penting nggak? Ya, cukup Anda tahu, tapi nggak penting-penting untuk latihan spiritual ini nggak penting gitu. Ya. Jangan sampai kita sibuk Tuhan tuh mana gitu ya, di mana, lalu alam semesta sampai mana, siapa yang menciptakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh orang pada Buddha. Jadi Buddha pernah ditanya nih ya, Buddha, siapa yang ciptain alam semesta? Lalu Buddha ini setelah nanti Buddha meninggal masih ada nggak di mana, di rohnya di mana gitu, ditanya-tanya gitu ya. Nah, Buddha pernah dengar cerita gitu? Nah, Buddha menjawab gini, kamu tuh seperti orang kena panah. Nah, pernah nggak dengar ceritanya? Ya, kamu sedang kena panah, lalu ada tabib atau dokter mau mencabut panahmu, tapi kamu ngomong gini, ya, bayangkan orang itu ngomong gini, jangan cabut panahku. Aku pengen tahu, sebelum kamu cabut, aku pengen tahu siapa yang mana aku tadi, namanya siapa, ya, dari suku mana, apakah Jawa, Madura atau siapa gitu ya. Lalu siapa nama istrinya, siapa anaknya, ya. Lalu dia tinggal di mana dan seterusnya. Kalau saya tahu baru kamu cabut. Nah, kamu tuh nanya-nanya seperti itu, seperti kayak orang itu. Orang itu bakal mati duluan sebelum pertanyaan bisa bisa kejawab gitu. Yang penting apa? Jawab cabut aja dulu, latihannya dulu baik-baik gitu ya. Nah, nanti kalau udah kecabut baru cari deh jawabannya sendiri. Pelan-pelan, nyantai-nyantai gitu. Kata Buddha begitu, ya. Jadi ini perlu nggak? Ya perlu tahu aja ya, tapi penting nggak? Nggak. Ini nggak penting. Asal Anda tahu aja ya. Nah, saya di sini cuma mau jelasin bahwa ilmu pengetahuan dan agama Buddha itu cukup sejalan lah ya. Lumayan dibandingin agama lain tuh kita tuh apa persentase kemiripan dengan ilmu alam itu sangat dekat gitu, lumayan dekat. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada yang bilang agama Buddha itu agama ketinggalan zaman, nah kata siapa? Modern banget ya. Ilmu pengetahuan sekarang malah belum bisa menguak sampai sejauh yang dikatakan agama Buddha. Yang dikatakan agama Buddha sudah banyak diverifikasi ilmu pengetahuan alam. Kira-kira begitu ya. Jadi jadi umat Buddha harusnya kita tuh jadi umat yang bangga gitu ya. Agama kita tuh ya ajaran itu luar biasa ya. Dari yang nggak penting sampai yang penting-penting banget tuh lebih luar biasa lagi. Kira-kira gitu ya. Oke, ini peta peta alam semesta ya. Saya ambil dari cuplik dari teman saya dari Pasiko ya. Jadi kita punya 31 alam dari bawah sampai atas. Ya. Pernah lihat peta ini? 31 ya. Jadi 4 alam bawah ya, lalu alam manusia,
Nah, lalu di atasnya ada 26. Oke. Nah, manusia itu umur hidupnya itu batasnya itu ya secara, bukan tidak terbatas ya, harusnya 84.000 tahun maksimum. Jadi dalam kitab itu disebutkan manusia pernah mencapai usia 84.000. Umur kita sekarang 100, lagi kemerosotan. Nanti lama-lama akan jadi 10 tahun aja. Umur 6 tahun udah kawin katanya. Nanti ya. Entah kapan nggak tahu. Sekarang masih 100. Lagi jatuh nih sekarang ya. Nanti kalau sudah jatuh sampai 10 tahun banyak perang katanya, perang nuklir segala macam ya. Dunia itu hancur-hancuran. Nah, baru orang sadar perlu jadi orang baik. Nah, mulai pelan-pelan umurnya akan naik, umur maksimumnya 100 tahun ya, nanti 200 dan seterusnya dan seterusnya. Ya sampai 84.000 tahun di mana usia gitu badannya gede banget katanya begitu ya. Kata kitab suci. Terbukti belum? Belum. Tapi ya itulah kata kitab suci ya. Nah, ini 31 alam. Jadi alam nafsu sampai alam keenam ini ya, kayak yang di sini Devaloka ya. Lalu alam rupa dan alam arupa. Oke. Nah, alam rupa dan alam arupa ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang rajin rajin meditasi, masuk ke dalam tataran jana. Ya, pernah dengar istilahnya tataran jana? Jadi kalau orang yang sudah rajin meditasi gitu ya, dalam kusuk banget gitu ya, tataran jananya bisa dalam banget sehingga dia masuk dalam apa istilahnya jana ya, absorpsi katanya gitu ya. Nah, jadi seperti apa jana itu? Nah, jadi saya kasih satu contoh. Jadi dulu kan saya sering nemenin Ajahn Brahm keliling ya. Jadi Ajahn Brahm suatu kali pernah cerita ke saya gitu. Saya lupa apa dia cerita, apa saya baca buku ya. Jadi katanya gini, dia punya teman, seorang biku di Jawa katanya. Dia nggak sebut namanya. Jadi biku ini, si Bante ini di Jawa ini ya. Ya zaman sekarang, bukan bukan zaman dulu, bukan ya. Temannya dia gitu, temannya Ajahn Brahm. Jadi si si Bante ini meditasi di di hutan gitu. Meditasi terus rupanya masuk masuk jana gitu ya. Nah, lalu setelah selesai meditasinya, dia kan bangkit nih. Lihat, dia bingung gitu loh. Dia kan duduknya di alas pohon gitu ya, di kaki pohon gitu. Nah, dia dalam posisi duduk, dia dia terjaga, terus dia lihat, dia bingung gitu. Kok di atasnya dia, jadi dia duduk ya di atasnya dia. Di pohon-pohon itu kok kayak ada tanda semuanya, kan? Tanda coklat-coklat gitu. Seragam gitu ya, semua pohon itu ya. Di atasnya, di atas tanda coklat tuh ya pohon tuh bentuk bentuk normal, warna hitam-hitam. Ya. Tahu kan ya, yang pohon itu kan batangnya kan hitam-hitam gitu ya, kulit kulit pohon. Tapi di bawah batas itu tuh coklat semua. Lalu dia sambil menyimpan keheranannya, dia dia kan pindah patah ke dusun atau desa setempat. Nah, sama penduduk desa diceritain, Bate, selama 2 hari 2 malam kemarin tuh ada banjir gede, banjir bandang. Ya setinggi pohon itu, yang batas itu kan. Nah, sadarlah dia, ya. Selama 2 hari dia sudah di dalam meditasi posisi kondisi jana, 2 hari 2 malam tenggelam di dalam air itu, 2 hari 2 malam, ya. Dan dia nggak mati, ya. Saking. Jadi itulah yang dikatakan oleh kitab suci ya. Siapa yang makhluk yang dalam meditasi yang mencapai jana ya, dia tidak akan bisa dilukai oleh banjir, dilukai oleh api, dilukai oleh senjata tajam ataupun siapapun juga, nggak akan sanggup. Sampai jubahnya pun masih kering gitu, nggak basah gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau ya mudah-mudahan jadi motivasi kita semua ya. Jadi kalau Anda mau meditasi ya seperti itu kekuatannya jana gitu ya. Oke. Lalu di bagian lain dalam kitab suci juga pernah dibilang oleh Buddha ya, kalau kalian pengen membelai bulan ya, membelai matahari, membelai itu ya. Nah, rajin-rajinlah meditasi masuk jana, mungkin bisa gitu ya. Alam segede itu Anda bisa dalam satu langkah kemana gitu ya. Nah gitu. Oke, tertarik meditasi udah? Tapi ingat ya, tujuan meditasi itu bukan untuk sakti gitu ya, tapi untuk untuk apa? Membuat batin kita lebih lebih baik gitu. Oke, melepaskan kelekatan. Nah ini
Nah, tadi dikatakan kalau alam semesta itu hilang ya, menciut gitu ya. Nah, sebagian besar makhluk akan terakhir lagi di alam abasara. Ini alam abasara di sini. Panjang umurnya 8 mahakalpa. Panjang banget di sini. Nah, dari sini yang makhluk-makhluk tadi ceritanya turun itu ya, yang mulai tubuhnya padat, mulai mulai apa mencicipin sari tanah dan seterusnya. Kita tuh di sini dulu turun ya rakus, serakah, lalu jadi padat begini badan kita. Jadi ceritanya begitu. Itu ya. Nah, ini asal tahu aja 95% dari keberadaan fisik ini kita kosong gitu. Jadi kalau kita kan terdiri dari sel nih badan kita ya. Sel ya. Lalu di dalam sel ada atom gitu ya. Nah, tiap atom itu 95 bagian persen dari atom itu kosong. Jadi badan kita sebenarnya kosong semua gitu. Kelihatannya aja padat gitu ya. Tapi kalau dipretelin dilihat secara mikroskopik ya, itu kosong. Asal tahu aja ya. Jadi kalau ada ngomong ya dunia ini adalah kosong, kosong adalah apa? Berisi segala macam ya. Mungkin beginilah maksudnya salah satunya mungkin ya. Lalu menurut hukum alam agama Buddha ya ada 5 keteraturan ya. Ini mungkin nanti kita bahas di tempat di bagian-bagian lain ya. Jadi dalam agama Buddha itu kita kenal ada namanya niyama atau keteraturan ya. Kalau dulu sering disebut hukum, hukum alam, tapi sebenarnya dia bukan hukum ya. Karena hukum tuh berarti ada yang membuat hukum itu kan. Ini bukan hukum, tapi memang keteraturan alam seperti itu ya. Jadi saya lebih suka sekarang nyebutnya sebagai keteraturan. Jadi ada yang disebut kama niyama, keteraturan karma, atau sering disebut hukum karma gitu ya. Nanti akan dibahas di beberapa topik berikutnya ya. Lalu utu, ya utu tentang mengatur tentang musim ya dan seterusnya. Bija itu mengatur tentang uh, pertumbuhan ya, bebijian lah ya, persemaian dan seterusnya ya. Cita itu hukum atau keteraturan tentang pikiran ya. Nah, jadi orang mengalami jana terus punya kekuatan seperti itu juga masuk dalam cita niyama gitu ya. Lalu dhamma, dhamma itu hal-hal lain berkaitan dengan semesta. Oke, nah kita jadi kira-kira itu yang saya ingin paparkan dari agama Buddha dengan ilmu pengetahuan alam ya. Banyak kemiripannya walaupun nggak 100%. Ya, jadi jangan sampai kita berbangga agama Buddha 1000% sama dengan ilmu pengetahuan alam enggak gitu ya. Enggak persis, tapi banyak yang miripnya. Nah, kita akan lihat dari ilmu kognitif nih, ilmu batin ya, tentang kesadaran nih. Nah, katanya begini ya, suasana hati, emosi itu sangat mempengaruhi kesehatan. Saya nggak ada. Emosi kita sangat mempengaruhi kesehatan. Mungkin kecein nggak ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Indonesia ini ada meditasi namanya Bali Usada, pernah dengar atau pernah ikut? Nah dari situ tuh jelas banget ya kalau Bapak Ibu pernah meditasi atau ngikut ya bahwa apa namanya suasana hati, emosi, perasaan kita tuh sangat mempengaruhi getaran dari tubuh kita. Ya, jadi itu yang sebenarnya diajarkan dalam ajaran Buddha. Sangat dekat. Nah, jadi saya lupa ada satu video ya. Saya lupa tapi coba nanti kalau ada. Di Jepang tuh ada seorang peneliti namanya Masaru Emoto. Pernah dengar namanya? Penelitian tentang air ya. Kalau Anda, nah paling gampang ada nggak? Anda pernah lihat nggak alfa yang botol? Bukan alfa yang ini. Pernah lihat alfa yang botolan yang 600 mili itu? Nah, kalau Anda lihat ya di labelnya itu ada sering ada kata-kata doa. Pernah lihat nggak? Jadi dia intinya tuh si pemilik alfa ini pengen mendoakan airnya. Nah, jadi Masaru Emoto ya, ini peneliti Jepang ya, dia meneliti tentang air. Jadi katanya gini, kalau air itu didekatkan dengan getaran yang baik ya, energi doa ya, orang-orang yang tenang damai atau dekat wihara ya, maka nanti ya air itu kan mengandung partikel-partikel seperti garam dan seterusnya. Maka di seputar partikel itu akan terbentuk kristal. Nah, kristal itu akan bagus kalau energi yang dipancarkannya bagus ke air itu. Dia akan jelek kalau dipancarkannya jelek gitu. Nah, dia kasih macam-macam eksperimen, doa ya, lalu
lagu kebangsaan juga dikasih. Ya, jadi, nah yang menarik ini, dia pernah ngasih lagu kebangsaan Congko, tahu ya, Tiongkok, sama lagu kebangsaan yang Indonesia punya. Nah, tebak kalau Indonesia bentuknya bagus nggak kristalnya? Bagus nggak? Kalau Tiongkok bagus nggak? Tiongkok. Ada nggak yang tahu lirik lirik Indonesia Raya tahu ya? Kalau liriknya Tiongkok tahu nggak? Tahu ya? Ya bagi yang nggak tahu ya, nah, ini tahu ya. Jadi isinya itu kurang lebih awas kalau ngancem saya. Kalau ngancem saya pukul habis gitu. Kira-kira gitu kan ya. Isinya gitu lagunya Tiongkok gitu ya. Membela negara tuh awas ada yang ngancurin saya balas gitu kira-kira begitu. Nah, waktu di air itu dipaparkan sama lagunya Tiongkok itu bentuk kristalnya jadi nggak karu-karuan ya. Lalu di slide lain ya, di video lain waktu dipaparkan Indonesia Raya, kok jadi bagus gitu ya. Jadi cantik gitu bentuk-bentuk kristalnya. Ya, makanya nanti Bapak Ibu balik beli lihat Alpha yang 600 mili yang gede itu ya, nanti ada doanya di sana. Terus ada bentuk air dikasih bagus gitu gambarnya. Itu maksudnya ya. Nah, orang yang tenang, bahagia, cenderung badannya lebih sehat. Nah, ini kalau lagi-lagi kalau Bapak Ibu sering meditasi, misalnya Bali Usaha dan seterusnya, itu badan kita cenderung akan lebih lebih sehat ya. Tidurnya tiba-tiba kalau suka tidurnya lama ya, tiba-tiba tidurnya akan berkurang gitu ya. Nanti makannya juga akan lebih otomatis tuh makannya akan lebih terukur dan seterusnya dan seterusnya. Saya nggak tahu kenapa ya. Kalau saya lagi rajin meditasi itu biasanya begitu. Tiba-tiba bangunnya lebih seger, tidurnya lebih dikit gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau lagi malas ya itu jam 9, jam 8 pagi masih ketiduran gitu ya, gitu-gitu. Oke. Nah, orang yang pemarah cenderung menderita sakit fisik ya, jantung dan seterusnya itu bisa gitu. Ya, jadi ini semua sudah dikatakan dengan jelas dalam ajaran Buddha, Dhammapada, berbagai sutta dan seterusnya. Nah, kalau bentuk modernnya seperti itu ya, yang contoh Masaru Emoto itu. Nah, ini contoh Dhammapada ya, segala sesuatu dipelopori, didahului batin, dipelopori batin, diciptakan batin. Kalau orang bicara atau berbuat dengan batin buruk, maka derita mengikutinya seperti roda pedati mengikuti kaki lembu. Jadi jangan jangan berbuat jahat. Nah, yang bagian dua, segala sesuatu dia dahului batin, dipelopori batin, diciptakan batin. Kalau orang bicara atau berbuat dengan batin buruk, maka derita mengikutinya laksana roda pedati mengikuti kaki lembu. Itu. Ya, jadi ini ya kita bilang hukum ya hukum gitu ya. Jadi makanya kalau kita disuruh sila yang bagus, berbuat baik ke orang lain, siapa yang akan merasakan akibatnya yang pertama kali? Kita yang berbuat, bukan orang yang menjadi objek kebaikan kita. Kita dulu yang berbuat. Makanya kalau kata Pak Merta gitu ya, tahu kan dukun hitam, dukun hitam, dukun hitam Ayo, kan ngomong lagi rahasia Hendra. santet jarak jauh segala macamnya. Nah, dia supaya bisa ngirim santet atau keburukan ke orang lain, pertama-tama dia harus jadi buruk dulu kan, dia harus benci segala macam dulu kan. Nah, baru itu bisa keluar energi buruknya. Nah, lihat di di apa di YouTube lah ya, atau di koran-koran online tuh ya. Kalau orang-orang yang suka dukun-dukun itu bentuk wajahnya seperti apa? Badannya seperti apa? Pasti kurus, hitam, kering. Ah, tahu ya maksud saya kan? Badannya nggak karu-karuan. Itu sudah mengaruhi badan jadi sebelum dia sempat ngirim yang keburuk ke orang lain, dia dulu yang kena. Gitu. Kalau dukun-dukun hitam begitu. Nah, bandingin dengan pastor, pendeta ya, biku ya, bante dan seterusnya ya. Sehat-sehat kan badannya. Nah, bagus gitu ya. Kan kira-kira gitu. Oke, nah ini juga penelitian dari Jepang ya. Nah, ini dokter ya, dokter awet muda. Kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi batin. Ini nggak tahu ada nggak di Gramedia sekarang. Kalau dulu lagi ngetop nih ceritanya, di Gramedia. Ya. Jadi hormon kebahagiaan itu ada hormon-hormon sifatnya racun ya, kayak kayak adrenalin segala macam. Bu harus ada, tapi nggak boleh banyak gitu. Orang bahagia itu orang yang sehat dan panjang umur, yaitu yang punya hormon kebahagiaannya banyak. Gitu. Jadi inti dari buku ini bilang apa? Memang badan kita ini sudah terancang oleh alam semesta
harus dalam keadaan bahagia dia baru bisa panjang umur gitu. Jadi kalau orang sedih, stres terus ya biasanya umurnya nggak akan panjang gitu ya. Kata buku ini ya, kira-kira gitu. Nah, blue zones, ada yang pernah dengar istilah blue zones? Blue zones ini merujuk pada area ya, atau ada beberapa tempat di dunia kayak Okinawa di Jepang dan seterusnya. Ini paling sering disebut Okinawa nih. Yang orang-orang di sana tuh hidupnya 100 tahun rata-rata ke atas. Ya, di Okinawa ini kebanyakan perempuannya ya, umurnya 105, 110, 107 gitu ya. Banyak dan bukan bukan cuma satu orang gitu, dan banyak yang di situ. Makanya daerah-daerah ini disebut istilah sekarang tuh blue zones ya, area biru ya. Nah, ini lagi ngetop nih dalam cerita blue zones ini. Lalu banyak sekali peneliti yang pengen ngecek kenapa bisa ada blue zones, kenapa orang-orang hidup di situ tuh bisa panjang umur gitu ya, panjang-panjang umur. Nah, ternyata setelah sekian banyak penelitian ada 9, 8 atau tergantung tergantung pengarangnya siapa ya yang nulis ya. Kira-kira ada 9 prinsip yang dijalani orang-orang blue zones itu sehingga hidupnya panjang umur ya. Nah, apa itu 9? Nah, satu, bergerak secara alami, banyak jalan kaki, berkebun gitu ya, aktivitas ringan, ringan gitu ya, jadi aktif hidupnya. Oke. Lalu kedua, dia punya namanya ikigai. Ikigai itu maksudnya tujuan hidup. Jadi dia punya alasan atau tujuan hidup bangun setiap pagi. Jadi bukan cuma kerja terus pulang kerja udah besok pagi kerja lagi gitu ya muter-muter gitu. Bukan. Dia punya sesuatu yang dia dia perjuangkan dalam hidup itu. Ya entah entah untuk anaknya kah, untuk wihara kah ya. Jadi dia punya sesuatu tujuan, ikigai gitu. Saya lagi apa di YouTube tuh saya bukan YouTube ya. Saya subscribe saya berlangganan ke sebuah apa namanya platform kesehatan gitu ya. Nah, jadi platform kesehatan ini ngajarin gimana supaya orang tuh hidup sehat, makanan sehat. Makanya saya tuh ikut dia, badan saya kurus 10 kilo nih udah. Kurus 10 kilo. Nah, orang ini bilang gini, dia sudah nemuin ikigainya. Dulu dia kerja tuh pengen kaya ya. Kaya tuh pasti sukses gitu katanya ya. Terus pengen apa ya, pengen rumah segala macam. Nah, ternyata enggak ya. Ya enggak. Dia bilang gini, ikigai sukses orang tuh tergantung ikigainya apa. Ya, kalau kita bisa nemuin ikigai kita itu berarti kita udah sukses. Nah, ikigai dia apa? Kenapa dia bisa mendirikan platform ini? Jadi ceritanya gini, dia itu dulu obesitas orang, ya. Gemuk terus kena diabetes segala macam, ya. Lalu dia punya istri, istrinya lebih lebih parah lagi penyakitnya, kena autoimun lah, kena macam-macam penyakit ya. Lalu dia berobat sana sini nggak sembuh-sembuh. Oke, nah setelah dia akhirnya dia berpendapat, ini dokter-dokter pada nggak tahu sih. Dokter taunya obat, tapi hidup saya nggak tahu. Akhirnya dia meneliti sendiri, ya cari tahu sana sini sendiri. Akhirnya dia ketemu resep-resep cara hidup sehat dan dia bagikan ke orang-orang ya, lewat platform segala macam. Nah, dia bilang ini ikigai saya gitu loh. Ternyata inilah ikigai saya. Saya tuh hidup tuh sebenarnya untuk ini. Ini yang membuat saya semangat. Nah, ini menurut kalau menurut um, ikigai ya, saya tuh sudah sukses. Jadi sukses tuh nggak harus berupa uang gitu, tapi sesuatu yang kita perjuangkan dan bermanfaat bagi orang. Ya. Nah, jadi orang-orang di blue zone itu punya ikigai gitu. Ikigainya kuat gitu. Nggak cuma bangun pagi kerja terus malam tidur udah besok bangun lagi gitu ya. Gitu gitu monoton gitu enggak gitu. Ya. Jadi cari ikigai kita. Lalu ketiga, menurunkan stres. Nah, ini ya yang saya kasih kuning ini lebih lebih mirip apa? Lebih dekat ke ajaran Buddha, bagian ajaran Buddha ya. Jadi doa atau meditasi ya, tidur siang santai. Jadi nyantai, jangan jangan terlalu berat hidup kita. Oke, katanya begitu ya. Lalu aturan 80%. Nah, ini juga menarik ya. Sama ya ada dalam ajaran Buddha juga walaupun nggak persis ya. Ajaran Buddha kan ngajak kita tentang kecukupan hati. Cukup. Jadi kita harus bisa bilang cukup. Nah, orang Jepang terutama di Blue Zone ini punya aturan 80% dalam urusan makan. Kenyang 80% stop ya. Ya. Jadi kalau kita buka restoran all you can eat di sana nggak laku pasti. Kan masuk all you can eat, wah, bam, 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 gitu ya. Puasa dulu ya dari kemarin malam gitu ya biar penuh biar bisa melar gitu ya. Dia enggak 80% stop. Nah, bisa nggak kita 80% stop?
Jadi kalau Bapak Ibu pengen diet gitu ya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen diet ya, diet yang berhasil. Nah, salah satunya gini, ikutin ini, 80% stop. Biasanya akan lebih cepat kurusnya. Oke. Lalu dominan makan nabati. Ya, banyak sayur segala macam ya dibandingin dengan daging. Wine ini alkohol. Nah, ini kita tidak anjurkan secara Buddhis ya. Tetapi orang-orang di Blue Zone ini kalaupun ada yang minum alkohol itu bukan bukan untuk mabuk, tapi untuk dalam situasi berteman ya. Tapi secara Buddhis tidak dianjurkan ya minum wine ya, alkohol ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Berkomunitas, nah ini yang kita lakukan sekarang ini berkomunitas nih. Menjadi apa tadi disebut? Kalyanamita. Kalyanamita itu kita tuh jadi sahabat dalam kebajikan, saling mengingatkan, saling mendukung, saling membantu itu dalam dalam kebajikan. Oke. Mendahulukan keluarga dan punya lingkungan sosial yang tepat. Nah ini ya, jadi ini rahasia orang-orang yang bisa hidup di Blue Zone sampai 100 tahun ke atas. Seperti itu. Gini-gini. Pengen enggak kita seperti itu? Gitu ya. Boleh tua tapi jangan sakit-sakitan. Kan gitu kan. Panjang umur tapi sakit mulu gitu ya. Ngapain gitu? Kenapa? Ya. Panjang umur tapi 20 tahun terakhir di tempat tidur terus nggak bisa gerak. Ngapain gitu ya? Kan maunya panjang. Makanya Buddha ngomong kan, Ayu Vanu Sukang Balang ya. Panjang umur, sehat dan bahagia. Panjang umur ya, tapi sehat dan happy gitu. Itu dalam doa Buddhis seperti itu kita. Nah, ini reinkarnasi ya. Ini contoh lain dari ilmu kognitif yang sekarang lagi diteliti dan memang banyak verifikasinya ya. Walaupun belum dalam bentuk verifikasi super pasti ya. Tapi banyak yang nggak ada yang bisa membantah ini kejadian seperti itu. Tapi tidak ada juga orang yang bisa mengiyakan 100%. Oke, nah hal seperti ini ada dalam agama Buddha ya. Kita tidak akan bahas ini, tapi ini cuma sekedar informasi ya, gambarannya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, kalau buku ini buku dari Pasiko cukup menarik ya. Katanya gini, kalau kita lahir sekarang ini muka kita seperti ini, itu muka kita yang di hidup lalu tuh mungkin mirip-mirip kayak gini, nggak jauh-jauh dari ini. Tuh, katanya ya, katanya. Oke, ini contohnya nih. Ini pengarang bukunya ya. Dulu dia lahir kayak gini deh bentuknya. Sekarang dia kayak gini, mirip nggak? Ya, ya menarik aja ya buku-buku gini ya, nggak pasti tapi ya menarik kita tahu itu. Saya iseng-iseng ngomong saya juga ini observasi pribadi ya. Jadi gini, saya sering observasi. Saya juga pernah ngomong sama teman saya Pak Andaka. Saya bilang gini suatu hari ya. Jadi waktu itu saya lagi nemenin Ajahn Brahm sama Pak Andaka berdua ya. Jadi masuk ke salah satu rumah seorang teman. Jadi Ajahn Brahm nginep di situ. Saya bilang sama Andaka, Han, saya bilang, kamu lihat nggak foto keluarga ini atau anak-anaknya? Ini mereka nih keluarganya Chinese ya. Tapi muka muka anaknya muka Jawa semua, tahu tahu ya. Mukanya kejawaan. Saya bilang gini, kan mungkin nggak ya? Mereka kan dulu kan tinggalnya di Jawa dalam situ ya. Ya reinkarnasi jadi anaknya itu ya orang-orang yang Jawa-Jawa itu. Ya percaya nggak percaya lah ya. Saya punya paman ya, paman saya itu tinggal di Hong Kong. Muka anaknya itu hongki banget. Percaya nggak percaya ya. Teman saya itu sahabatnya ya anaknya Jawa banget ya. Terus saya juga punya keluarga anaknya juga Jawa banget mukanya. Jadi tergantung dia lahir di mana mungkin ya. eh, Makhluk dekat-dekat situlah yang lahir ulang jadi anaknya mungkin ya. Oke, ini tidak dalam Tipitaka, ini cerita pribadi aja. Oke, kita sudah lihat kan tentang ilmu kognitif, ilmu alam ya. Nah, sekarang kita lihat ilmu sosial bagian terakhir ya. Di zaman modern kan semua orang pengen lebih gitu ya. Produksi pengen lebih ya, pengen memproduksi lebih banyak dengan bahan baku lebih murah, pengen untung lebih banyak dan seterusnya. Jadi ukuran perkembangan ekonomi dunia itu pakai GDP, Gross Domestic Product. Semakin banyak konsumsinya, maka semakin tinggi, semakin bagus. Iya apa enggak gitu? Kalau dalam agama Buddha enggak kan jawabannya. Agama Buddha kan ngomongnya cukup, enough gitu ya. Nah, semakin tinggi GDP, semakin sejahtera sebuah negara.
Nah ini GDP orang gitu ya, Qatar segala macam itu. Nah apakah orang-orang ini happy gitu? Orang di Qatar, orang di Singapura segala macam, mereka happy nggak kira-kira? Saya tinggal di Singapura 8 tahun dulu. Jadi kalau diomongin mereka nih happy, enggak, bener-bener enggak gitu. Stres semua tuh orang di situ. Iya asli. Saya di sekitar mereka 8 tahun. Saya tahu persis seperti apa mereka. Stres banget tuh. Ya. Datang datangnya lihat matahari, pulang lihat bulan. Selalu begitu. Ya. Itu pun kadang-kadang Sabtu Minggu disuruh kerja itu. Ya. Saya sering kadang-kadang dapat telepon bos, masuk kamu besok ya. Oh, besok kan Natal. Iya, lagi deadline. Oh, mati dah. Nah, makanya di Nepal ya mereka Raja Nepal membuat konsep ini GNH, Gross National Happiness. Pernah dengar istilah ini? Jadi ngukurnya bukan pakai GDP konsumsi tapi pakai happiness. Nah, cara ngukurnya gimana saya nggak tahu. Ada metodologinya tapi saya nggak tahu. Tapi ada seperti ini. Nah, ini raja mereka ya masih muda ya bikin konsep begitu. Bhutan, Nepal gitu ya. Nah, tapi secara Buddhis kita tahu bahwa ini dari Lao Tzu gitu ya. Dari pendiri agama Tao. Dia bilang gini, ia yang paham bahwa diri sudah berkecukupan adalah orang kaya gitu. Jadi orang tuh bisa dikatakan kaya kalau dia sudah merasa cukup. Cukup udah. Masalahnya banyak orang nggak tahu cukup gitu. Nah, jadi saya punya pembantu satu ya. Sekarang udah berhenti. Jadi dia bilang gini, kalau saya punya duit 2 juta, wah bakal happy katanya ya. Saya bilang apa benar gitu. Terus saya kasih tahu dia, coba kalau kamu sekarang punya duit 2 juta, cukup nggak duit itu? Enggak kan? Oke. Maunya menurut kamu cukup berapa? 5 juta ya? Oke, dikasih gaji 5 juta. Cukup nggak kira-kira 5 juta itu? Enggak, kenapa? Karena begitu gajinya 5 juta, gaya hidupnya juga naik. Ya, dia mulai nyicil nyicil motor. Ya, tadinya naik sepeda, gaji 2 juta, gaji naik 5 juta, dia buang sepedanya, dia cicil motor. Ya, nggak cukup kan? Susah kan? Kembang kempes kan? Nah, tiba-tiba gajinya naik jadi 15 juta sebulan. Cukup nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Dia mulai nyicil mobil atau nyicil rumah, betul nggak? Nggak cukup. Mulai pusing juga dia. Gaji naik 25 juta cukup nggak? Nggak cukup juga. Karena apa? Dia mulai nyicil rumah, main-main kawin kan? Betul? Sudah 25 juta, gajinya naik 50 juta, cukup nggak kira-kira? Mungkin juga enggak. Kenapa? Kurang buat liburan gitu. Mau nabung sampai kapan mau liburan gitu? Ya, gitu terus. Jadi berapapun yang kita dapat itu selalu nggak cukup kalau kita nggak merasa cukup gitu. Makanya dalam agama Buddha yang disebut yang orang kaya, merasa kaya itu adalah orang bisa merasa cukup. Enough, udah cukup bagi saya udah. Nah, itulah definisi kaya ya. Bukan berapa miliar atau berapa triliun uang yang kita punya gitu. Gitu. Jadi kalau orang bilang bahagia itu tergantung materi atau yang lain-lain, tanda tanya nih. Lihat nih. Menurut orang Korea Utara, negara paling bahagia itu orang Korea Utara katanya. Ya. Tapi kalau menurut orang bule, negara paling happy Denmark. Nah, siapa yang benar? Ya nggak tahu kan? Ya. Oke. Jadi agak hati-hati sama survei-survei seperti ini ya. Patokannya selalu ke ajaran Buddha. Oke, ilmu ekonomi modern mementingkan produksi konsumsi sebanyak-banyaknya. Ya, makanya Bapak Ibu tahu kan kalau kita beli alat elektronik sekarang lebih gampang rusak daripada zaman dulu. Kenapa? Komponen dikurangi. Kenapa dikurangi? Supaya cuan lebih gede, dapatnya untungnya lebih banyak. Gitu-gitu. Yang malah dalam dunia produksi itu dikenal istilahnya planned obsolescence kalau pernah dengar. Jadi produk kayak handphone, Bapak Ibu kan punya handphone ya, handphone, blender ya, setrika, itu sudah dirancang umurnya maksimum 2 tahun, habis itu rusak. Ya, kalau enggak, pabrik tuh enggak produksi lagi. Ya serius, itu ada istilahnya planned obsolescence. Ya, apa namanya? Obsolescence itu afkir, ya. Afkirnya berapa lama udah dirancang di dalam barang itu. Jadi kalau rusak ya memang kayak gitulah, ya.
Jadi saya punya teknisi suka bongkar-bongkar mesin gitu ya, perbaikinya. Dia bilang kalau zaman sekarang punya Bapak Ibu punya blender ya. Blender zaman sekarang tuh luar biasa jeleknya motor. Beda dengan blender zaman dulu ya. Kita beli sekali 10 tahun tuh nggak rusak-rusak mungkin kalau makainya benar ya. Blender sekarang kita pakai benar pun paling 3 bulan udah perlu servis ya. Untung-untung 2 tahun udah servis gitu ya. Kalau lama memang udah dirancang. Kenapa? Karena patokan orang apa? Semakin banyak saya untung, semakin banyak, semakin cepat rusak, semakin banyak yang bisa saya produksi. Kalau nggak rusak-rusak, kapan orang belinya gitu? Kira begitu. Ya. Nah, ini ada seorang ahli barat namanya Schumacher, E.F. Schumacher. Dia pernah membuat sebuah buku namanya Small is Beautiful. Nah, buku ini sangat terkenal zaman itu ya, tahun 90-an gitu ya, 80 90-an. Dia ini salah satu pelopor, jadi salah satu buku paling terkenal seantero dunia sampai sekarang gitu ya. Memelopori tentang ilmu ekonomi Buddhis gitu loh. Dia memperkenalkan ilmu ekonomi Buddhis ke dalam ke dunia barat. Sehingga dunia barat baru melek. Ini ada konsep kayak gini. Bahwa nggak selamanya banyak itu paling betul. Jadi istilah kita itu adalah sama ajiwa, penghidupan benar. Ya, kira-kira begitu. Nah, kalau ekonomi Buddhis tuh ini kebalik ya. Ini ekonomi Buddhis itu di kanan, ekonomi ini kiri gitu ya. Sorry, ini agak kebalik-balik ya. Tapi intinya ngerti lah ya maksudnya ya. Kita tuh lebih menekankan kebahagiaan dan seterusnya daripada barang gitu ya. Oke, tentang sains ya. Sedikit wanti-wanti. Apa yang kita tahu tentang sains, ilmu pengetahuan itu masih sangat terbatas. Ya, sebagian masih rekaan. Jadi walaupun ilmu pengetahuan itu banyak rekaan. Tadi kan ada teori tentang ekspansi dan kontraksi alam semesta, ada ya? Itu teori tahun 80 90-an. Sekarang teori itu dibantah lagi sama teori modern. Yang ada ekspansi, kontraksi nggak ada. Katanya begitu. Nah, mana yang benar nggak tahu ya. Tetapi dalam ajaran Buddha kontraksi dan ekspansi itu ada. Kira-kira begitu. Ya. Sains ilmu pengetahuan itu punya keanehan, dogma dan keyakinan aturan buatan sendiri. Jadi kalau kita bilang orang yang saintifik itu selalu benar, belum tentu. Mereka punya keanehan-keanehan sendiri gitu. Apa yang sekarang kita anggap ilmiah belum tentu nanti bakal ilmiah. Jadi pendapat orang itu berubah terus. Nah, sama ya. Apa yang kita tahu tentang agama masih sangat terbatas. Ya, pengetahuan kita kan dapatnya dari seminar, dari buku ya, itu pun sangat terbatas. Agak hati-hati juga ya. Agama itu kan dasarnya dari kitab suci, betul nggak? Tapi kitab suci siapa yang nulis? Orang juga. Ya, jadi orang yang nulis kitab suci kan tetap orang ya. Tetap punya perasaan, tetap punya otak ya, tetap punya bias masing-masing ya. Jadi nggak persis kita bisa ambil 100% juga dari kitab. Jadi kalau baca ilmu pengetahuan alam, ya oke, baca kitab suci juga oke, tetapi jangan lantas semua 1000% dianggap betul semua, jangan ya. Harus didasarkan pada pengalaman pribadi. Nah, ini wanti-wanti dari Buddha. Jadi Buddha pernah ngomong ya dalam salah satu sutta ya, Samhita Nikaya, dia bilang gini, para biku, mana yang lebih banyak? Sedikit daun yang saya genggam. Jadi Buddha suatu hari duduk di sebuah hutan, namanya hutan Singsapa gitu ya. Jadi Buddha ngambil daun di tangannya. Ditanya kepada murid-muridnya, muridku, mana yang lebih banyak? Daun yang ada di genggamanku atau daun yang ada di hutan ini? Ya tentu muridnya jawab banyak yang di hutan ya. Lalu Buddha ngomong, begitu pula biku. Hal-hal yang saya ketahui secara langsung namun belum saya ajarkan adalah banyak. Jadi intinya gini, yang Buddha tahu tuh banyak. Tapi yang diajarkan langsung ke kita cuma sedikit begini. Kenapa cuma sedikit ini? Katanya karena gini, karena yang sedikit inilah yang bermanfaat. Yang lain-lain itu nggak bermanfaat. Tidak menuntun kita menjalani hidup suci dan seterusnya. Maka yang lain-lain itu nggak diajarin. Ya yang lain-lain itu apa? Contohnya tentang teori alam semesta, ngapain diajarin? Buddha mungkin tahu, tapi nggak usah diomongin ya. Teori tentang ilmu santet, pelet segala macam ada nggak? Ada. Ya Buddha tahu mungkin ya, tapi ngapain diajarin itu ya? Dikasih tahu ke muridnya. Ya.
apa teori tentang astrologi, ilmu perbintangan ada nggak? Ya ada, ya feng shui, hong shui ada nggak? Ada. Tapi nggak diajarin ngapain karena itu tidak membawa kita menjadi orang yang jadi lebih baik. Enggak. Oke. Nah, jadi kalau kita ringkas dari depan sampai belakang ya, jadi kita sudah ngomong tentang alam tuh gede banget ya. Kita membahas tentang ilmu pengetahuan dan agama Buddha. Jadi tujuan dari pemaparan hari ini adalah memperlihatkan seberapa dekat agama Buddha dengan ilmu pengetahuan. Jadi intinya tuh cukup dekat walaupun nggak 100% gitu ya. Cukup mendukung. Oke. Nah, jadi hal yang kedua yang kita pelajarin adalah kita tuh sudah mengembara dalam samsara ini sudah kelewat lama. Banyak, lama banget hidup kita ya. Lewat perjalanan hidup sangat panjang. Kata Buddha gini, cukuplah sudah. Anda harus sudah merasa bosan di sini loh. Masa nggak mau keluar-keluar dari tempat bermain ini, samsara gitu. Sudah kelewat lama kita mengembara, maka cukup sudah. Ayo kita jalani kebajikan, rajin-rajinlah bermeditasi supaya kita bisa cepat-cepat keluar dari samsara ini. Oke? Nah, makanya kita di sini kelas ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk menjadi kalyana mita, menjadi mitra dalam kebajikan. Jadi kita saling mengingatkan gitu ya, saling mendukung, saling membantu gitu. Nah, kira-kira gitu. Ini tujuan kelas Dhamma Vibes itu seperti itu. Jadi bukan untuk cuma teori ya, tapi untuk kita berbagi.